bahwa masyarakat Melayu yang ada di Rempang Galang merupakan cucu cicit dari prajurit dan pendekar Kesultanan Melayu Riau Lingga sejak tahun 1720. Artinya, bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Ribuan warga Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, terancam digusur buntut rencana pengembangan kawasan Rempang Eco City. Situasi Pulau Rempang belakangan mencekam setelah aksi demo yang menolak relokasi berakhir ricuh. Sikap keras atas rencana relokasi warga Pulau Rempang Galang juga disampaikan oleh Persatuan Orang Melayu Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Satria Pembela Melayu. Pernyataan ini diunggah oleh akun Facebook Ustadz Subrek pada Selasa, 12 September 2023. Dalam video itu disebutkan bahwa masyarakat Melayu yang ada di Rempang Galang merupakan cucu cicit dari prajurit dan pendekar Kesultanan Melayu Riau Lingga sejak tahun 1720. Hal ini artinya bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Tercatat di nukilan Tuhfat Al-Hafiz karya Ali Haji bahwa masyarakat Melayu yang ada di Rempang Galang merupakan cucu cicit dari prajurit dan pendekar Kesultanan Melayu Riau Lingga sejak tahun 1720. Artinya, bangsa Melayu di tanah Rempang Galang sudah ada jauh sebelum negara Republik Indonesia terbentuk. Maka, hak mempertahankan tanah Rempang Galang oleh bangsa Melayu adalah sebuah tanggung jawab yang tidak ada nilai tawar. Untuk itu, kami, Persatuan Orang Melayu Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat dan Satria Pembela Melayu menyatakan sikap 1. Mendukung saudara Melayu di Rempang Galang untuk mempertahankan dan mendapatkan hak berdaulat di tanah leluhurnya. 2. Meminta kepada pemerintah Kota Batam untuk mempertahankan tanah leluhur bangsa Melayu di tanah Rempang Galang. 3. Meminta Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo turun ke Rempang Galang dan memberi solusi terbaik tanpa merugikan atau menginjak-injak harkat martabat masyarakatnya. 4. Mengecam dan mengutuk keras segala tindakan represif dari aparat yang sudah di luar batas wajar kepada masyarakat Rempang Galang dan generasi yang sedang melaksanakan pendidikan. 5. Meminta pembebasan saudara kami yang ditangkap oleh aparat pada tanggal 7 September 2023 di Rempang Galang. 6. Apabila tidak ada penyelesaian dan suara dari bangsa Melayu di setiap penjuru tidak didengar, maka kami akan hadir Rempang Galang pada aksi. Halo sobat, ternyata ada jejak-jejak bisnis pribadi BUMN Erick Thohir dan Menko Marinvest Luhut Panjaitan di balik penggusuran pemukiman tua Melayu di Pulau Rempang, Batam. Jejak inilah tampaknya yang membuat pemerintah betul-betul all out. Bahkan Panglima TNI pun turun tangan. Sejauh ini masyarakat Melayu dan para pendukungnya masih bernyali besar menghadapi ancaman dari pemerintah dan aparat keamanan untuk menghentikan perlawanan mereka. Pokok persoalan terletak pada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di perairan Batam. Pembangunannya akan dimulai tahun 2024. Sesuai perjanjian Indonesia dengan Singapura, seluruh produksi listrik PLTS ini diekspor ke Singapura melalui kabel bawah laut. Proyek ini adalah patungan antara konsorsium Indonesia yang terdiri dari Adaro Group milik keluarga Thohir yang sekarang ini dipimpin oleh Boy Thohir, kakak kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir, TBS Energi Utama milik Menko Marinvest Luhut B. Panjaitan, dan yang ketiga adalah Medco Energy milik Salim Group dan keluarga Panigoro. Sedangkan dari Singapura adalah Keppel Corporation, sebuah perusahaan pengelola aset berskala internasional. Pemasok panel surya proyek ini adalah Xinyi Group dari Cina yang kabarnya akan berinvestasi sampai 360 triliun rupiah. Xinyi akan membangun pabrik di Pulau Rempang, Batam. Semua ini menjelaskan
kenapa pemerintah begitu terburu-buru dan sangat tegas dalam memerangi perlawanan rakyat Melayu di Pulau Rempang. Tidak hanya karena konsorsium dikuasai oleh konglomerat yang juga sangat berpengaruh secara politik, tapi tampaknya juga ada kekhawatiran bahwa bila Pilpres 2024 justru menghasilkan seorang presiden yang memiliki pandangan berbeda. Ia tidak akan segan membatalkan proyek ini karena dianggap hanya menguntungkan Singapura, Cina, dan sekelompok kecil pengusaha merangkap penguasa di masa pemerintahan sebelumnya. Oke, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya.